Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia terkini. Jumlah kasus COVID-19 terus mencetak rekor baru dalam beberapa minggu terakhir setelah lama tidak mengalami kenaikan. Per kemarin tanggal 27 Juli 2022, jumlah kasus positif harian telah mencapai angka 6.000 kasus. Terakhir kita mencapai 6.000 kasus per hari adalah pada bulan Maret lalu. Peningkatan terjadi perlahan tapi pasti, dari mulai 1.000 kasus pada awal Juni, kemudian 2.000 kasus pada awal Juli, dan dalam waktu 1 bulan angka tersebut naik 3 kali lipat menjadi 6.000 kasus. Kasus positif yang meningkat ini juga berdampak pada peningkatan kasus aktif pula. Per kemarin, kasus aktif telah mencapai angka 46.000, di mana sudah lama kita tidak memiliki kasus aktif sebanyak ini. Tercatatkan bahwa terakhir di bulan April, kita memiliki kasus aktif sekitar 46.000 dan sekarang kembali terulang. Selain itu, kasus kematian juga mulai mengalami kenaikan selama 3 hari terakhir, yaitu selalu di atas 10 kematian per hari. Adanya peningkatan kasus positif, kasus aktif, dan kematian ini terefleksikan pada positivity rate mingguan yang saat ini telah 3 minggu berturut-turut berada di atas ambang batas WHO, yaitu 5%. Per minggu ini, positivity rate mingguan nasional adalah sebesar 6,07%, dengan jumlah orang yang diperiksa juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan awal Juli lalu, yaitu naik 52%. Di minggu ini jumlah orang yang diperiksa mingguan mencapai hampir 550.000 orang. Kenaikan jumlah orang yang diperiksa COVID-19 ini patut diapresiasi karena artinya terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk tes COVID-19 ketika mengalami gejala maupun kontak erat. Semakin banyak orang yang diperiksa, maka semakin akurat besaran dan sebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Angka ini penting untuk ditingkatkan hingga setidaknya 1 juta orang diperiksa dalam 1 minggu. Kabar baiknya, meskipun kasus positif, kasus aktif, dan positivity rate meningkat, namun angka keterisian tempat tidur atau BOR cenderung stabil rendah di 34 provinsi di Indonesia, yakni di bawah 15%. Meskipun begitu, angka ini meningkat dibandingkan dengan awal Juli yang masih sebesar 8%. Bali menjadi provinsi dengan BOR tertinggi yaitu 14,76%, disusul DKI Jakarta 12,53%, Kalimantan Selatan sebesar 11,23%, Banten 9,82%, Jawa Barat 6,15%, dan Daerah Istimewa Yogyakarta 5,93%. Persentase BOR yang lebih tinggi dibanding provinsi lainnya ini dapat disebabkan karena terjadinya kenaikan kasus positif. Nyatanya, 4 dari 5 provinsi ini menyumbangkan kenaikan kasus tertinggi pada minggu terakhir, yaitu DKI Jakarta 17.000 kasus, Jawa Barat 5.000 kasus, Banten 4.000 kasus, dan Bali 1.000 kasus. Kemudian jika melihat keterisian BOR Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran dalam 1 bulan terakhir, terjadi kenaikan jumlah pasien di RSDC hingga mencapai 1,90%. Dari 2,76% menjadi 4,66%. Selain itu, salah satu indikator yang juga perlu dilihat dalam memantau situasi COVID-19 yaitu angka reproduksi efektif atau RT yang menggambarkan potensi penularan di masyarakat. Data terkini menunjukkan RT di Indonesia secara nasional meningkat dari 1 Juli 2020 di angka 1,22 menjadi 1,26 pada tanggal 15 Juli 2022. Artinya penularan masih ada dan terjadi di masyarakat dengan pola penambahan kasus berlipat atau eksponensial. Untuk itu,
saya minta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk kembali waspada terhadap penularan COVID-19 yang mulai kembali meningkat. Mungkin saat ini kembali sering terdengar kabar bahwa kerabat atau orang terdekat kita terinfeksi virus COVID-19, yang menandakan bahwa kewaspadaan mulai kembali penting untuk ditingkatkan. Tidak lelah saya ingatkan bahwa meskipun saat ini BOR masih terkendali, namun kita tidak hanya wajib melindungi diri sendiri, namun juga orang lain, terutama kelompok rentan. Mungkin gejala COVID-19 saat ini ringan atau bahkan tidak ada gejala, namun bisa saja keadaan tersebut berbeda pada kelompok rentan seperti lansia yang mungkin tertular dari kita. Untuk itu, kembali normalnya kegiatan sosial ekonomi masyarakat perlu diperkuat dengan penerapan dan pengawasan kedisiplinan protokol kesehatan yang baik dan benar, agar keadaan normal ini tidak memicu kembali lonjakan kasus di kemudian hari, yaitu dengan cara memakai masker dengan benar serta tidak melepaskannya saat berbicara, menggunakan sanitasi setelah bersentuhan dengan orang lain, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Selain protokol kesehatan, pastikan setiap orang telah menerima vaksin dosis ketiga. Dan kabar baiknya, jumlah orang yang menerima vaksin booster mengalami peningkatan 70% selama 4 minggu terakhir. Ini menandakan semakin banyak masyarakat yang akhirnya melakukan vaksinasi booster, dan hal ini sangat baik karena dapat meningkatkan perlindungan kolektif. Kenaikan cakupan booster ini sejalan dengan sudah mulai diberlakukannya kebijakan wajib booster untuk memasuki fasilitas publik, dan mencerminkan efektifnya pelaksanaan kebijakan tersebut untuk mewujudkan kekebalan komunitas terhadap COVID-19. Kepada pemerintah daerah, mohon monitor daerahnya masing-masing dan lakukan langkah-langkah penanganan terhadap kenaikan kasus dan terus upayakan agar angka vaksinasi booster dapat terus meningkat. Dengan adanya kenaikan kasus saat ini, bukan tidak mungkin kita akan kembali mengalami lonjakan kasus. Dengan belajar dari pengalaman di lonjakan sebelumnya, memakai masker dengan benar di setiap kegiatan masyarakat, serta melakukan vaksinasi booster dapat membantu menekan kemungkinan terjadinya lonjakan kasus ke depannya. Selanjutnya, saya hendak kembali mengingatkan pentingnya bagi masyarakat segera mendapatkan vaksin booster. Tidak bosan, saya mengingatkan bahwa kita belum sepenuhnya terlepas dari pandemi COVID-19. Dinamika kenaikan maupun penurunan baik angka kasus positif, kesembuhan maupun kematian akan terus bergulir jika kita semua tidak konsisten menjalankan upaya pencegahan, baik menjalankan protokol kesehatan 3M maupun vaksinasi secara optimal. Dan perlu diketahui bahwa virus COVID-19 adalah virus yang amat mudah bermutasi. Tidak heran bahwa kemunculan varian maupun subvarian baru terus muncul. Secara tidak langsung, hal ini mengindikasikan bahwa manusia sebagai host atau target virus memberikan peluang yang lebih besar bagi virus untuk memperluas penularannya. Walau mutasi virus ini bersifat alamiah, namun intensitasnya akan meningkat jika dibarengi laju penularannya yang juga meningkat di masyarakat. Dalam 1 tahun terakhir telah terjadi pergeseran dominasi varian dari Delta di tahun 2021 menjadi varian Omikron sejak awal tahun 2022 ini. Bahkan karena tingginya mutasi varian Omikron ini, WHO menetapkan pemantauan khusus Omikron subvarian under monitoring, di antaranya adalah BA4, BA5, BA2.121, BA291, BA211, BA213, dan terbaru yang ditemukan Mei lalu di India dan juga telah terimportasi ke Indonesia berdasarkan pemantauan Kementerian Kesehatan, yaitu BA275. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa terjadi kenaikan cakupan vaksinasi booster selama sebulan terakhir, namun jika ditarik rata-rata dalam 3 bulan terakhir, bahwa kenaikan cakupannya dapat lebih dioptimalisasi dan dipercepat. Hal ini perlu segera diperbaiki baik dari antusiasme masyarakat maupun pemerintah dan unsur pembantu lainnya sebagai penyedia layanan vaksinasi di tiap daerah.
Perlu diingat bahwa vaksin dosis 3 secara saintifik dapat mengoptimalkan pencegahan baik tertular, mengalami komplikasi, gejala, maupun kematian. Terkini, Kementerian Kesehatan merencanakan pemberian dosis keempat untuk para tenaga kesehatan sebagai salah satu populasi berisiko. Upaya ini didasarkan dari rata-rata keberlangsungan imunitas dari vaksinasi, yaitu 6 bulan pasca disuntikkan. Penelitian lain juga mendukung anjuran vaksinasi dosis keempat ini. Studi dari COV-Boost yang menunjukkan penyuntikan dosis keempat vaksin mRNA efektif meningkatkan level antibodi dan imunitas seluler tanpa menimbulkan KIPI yang berat. Kemudian EMA COVID-19 Task Force dan the European Center for Disease Prevention and Control, ECDC, menyampaikan rekomendasi pemberian vaksin dosis keempat, yaitu harus dilakukan sesuai prioritas risiko penularan, khususnya orang dengan gangguan imunitas dengan jenis vaksin yang sesuai dengan kemampuan penerimaan tubuh, barulah bertahap kepada seluruh populasi. Hal ini juga sesuai dengan apa yang akan dilakukan pemerintah Indonesia sebagai langkah lanjutan. Untuk itu, saya memohon agar kita kembali membangun semangat kolaborasi pentahelix antara akademisi, wira swasta, masyarakat, pemerintah, dan media. Jangan sampai buah perjuangan kita melawan COVID-19, yaitu terkendalinya kasus hampir selama 3 bulan lalu, dapat berubah dalam waktu yang cepat dan kembali tidak terkendali akibat kelalaian kita. Pemerintah Indonesia berkomitmen akan terus konsisten melakukan pengendalian COVID-19 sampai tuntas. Sebagai yang diatur dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri bahwa saat ini Bupati, Wali Kota wajib memberlakukan peraturan sudah divaksin booster sebagai syarat memasuki ruang publik, yaitu perkantoran, pabrik, taman umum, tempat wisata, lokasi seni, budaya, restoran atau rumah makan, kafe, pusat perbelanjaan atau mal atau pusat perdagangan, dan lain-lain. Kecuali bagi orang yang tidak bisa divaksinasi booster dosis ketiga karena alasan kesehatan ataupun usia yang belum genap 18 tahun. Khusus untuk syarat pengecualian ini akan terus berkembang sesuai dengan perluasan cakupan vaksinasi booster ke depannya. Screening ini dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Peduli Lindungi, dan khusus penderita gangguan kesehatan tertentu wajib menunjukkan bukti surat keterangan dari dokter, dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan pemerintah. Namun, selain peraturan yang akan berimbas pada kelancaran kegiatan masyarakat, pemerintah daerah baik bupati sebagai pelaksana maupun gubernur sebagai pengawas wajib mempermudah akses masyarakat untuk bisa divaksin dosis ketiga, yaitu meningkatkan sentra vaksinasi maupun edukasi yang mengiringinya. Khusus kepada masyarakat, saya mohon agar bersikap kooperatif dengan peraturannya yang ada. Segera datangi sentra vaksinasi terdekat untuk booster. Anda dapat mencari informasi lokasi sentra vaksinasi terdekat dengan memanfaatkan teknologi internet seperti Google Maps atau mendatangi fasilitas kesehatan milik pemerintah seperti rumah sakit dan puskesmas, maupun pada beberapa rumah sakit swasta maupun fasilitas publik. Dan kedepannya dinamika penanganan termasuk kebijakan terkait vaksinasi akan bergantung pada situasi yang ada. Dinamika varian yang menyebar secara global dapat meningkatkan peluang perubahan kebijakan. Dimohon seluruh pemangku kepentingan siap dan selalu mengikuti perkembangannya. Mohon dicatat bahwa vaksinasi sendiri tidak dapat menjamin seseorang terlindungi sepenuhnya dari COVID-19. Untuk itu, tetap jalankan upaya pencegahan lain, baik perilaku hidup bersih dan sehat maupun imunitas pribadi. Demikian konferensi pers hari ini, saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Pertanyaan pertama dari fatberita1.com dan Singgih dari kompas.com. Mohon update pelaksanaan PTM atau pembelajaran tatap muka 100% di tengah kenaikan kasus COVID-19. Apakah tidak ada kasus COVID-19 klaster sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih berita1.com dan kompas.com. Perlu kita ketahui kenaikan kasus bisa terjadi kapan dan di mana saja.
di masa transisi pandemi COVID-19, sekolah yang menerapkan PTM 100% wajib mengetatkan protokol kesehatan, baik mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak aman, baik saat berada di rumah sebelum berangkat, perjalanan menuju sekolah, maupun di lingkungan sekolah. Kemudian, meskipun sudah ada kasus COVID-19 pada beberapa sekolah di Indonesia, penting saya himbau kepada kepala sekolah, guru, maupun tenaga pendidik untuk mulai menggerakkan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat, serta menghimbau seluruh anak didiknya untuk melakukan vaksinasi terdekat sebagai upaya menjaga herd immunity dan terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Baik Prof, pertanyaan kedua dari Dandi dan Singgih dari kompas.com. Izin mau mengkonfirmasi mengenai vaksinasi dosis keempat, apakah nantinya masyarakat juga akan menerimanya selain para nakes ya Prof? Dan mulai kapan masyarakat diberikan vaksin dosis keempat? Terima kasih. Terima kasih kepada kompas.com. Mekanisme pemberian vaksin dosis keempat akan tetap mengikuti skala prioritas sebagaimana vaksinasi yang dilakukan sebelumnya, sehingga sangat memungkinkan adanya perluasan target sasaran, mengingat tidak hanya tenaga kesehatan yang berisiko tertular. Selanjutnya, saat ini pemerintah berfokus melakukan pelaksanaan vaksinasi booster atau vaksinasi dosis ketiga. Oleh karena itu, tidak bosan-bosan saya sampaikan untuk saling jaga, saling mengajak kepada masyarakat yang belum booster, apalagi di tengah peningkatan kasus COVID-19. Mari kita jaga kelompok rentan seperti lansia dan komorbid. Baik Prof, pertanyaan ketiga dari Dian Republika. Menurut kabar di masyarakat saat ini, mendapatkan fasilitas perawatan agak sulit karena kasus COVID-19 yang rendah sehingga banyak bed beralih lagi untuk pasien biasa non-COVID. Baik, terima kasih Republika. Kementerian Kesehatan telah membuat pedoman konversi bed saat keadaan kasus meningkat maupun landai, dan diharapkan tiap daerah dapat mengawasi fasilitas kesehatan yang ada untuk menjalankan pedoman tersebut dengan baik, agar mencegah kelalaian penanganan pasien. Terima kasih. Baik Prof, pertanyaan terakhir dari Suryo Utomo, CNN TV. Apakah Satgas COVID bisa akan memberikan keterangan pers soal kepulangan jemaah haji yang tanpa tes PCR dan karantina? Bagaimana antisipasi pemerintah terhadap kepulangan jemaah karena varian baru dan potensi peningkatan kasus? Terima kasih. Sesuai dengan surat edaran Dirjen P2P Kementerian Kesehatan terbaru bahwa ditetapkan wajib screening antigen COVID-19 bagi setiap individu di bawah pengawasan kantor kesehatan pelabuhan, dinas kesehatan setempat, dan serta pihak yang terkait logistik lainnya, di mana sebelumnya hanya diberlakukan secara acak. Penemuan adanya kasus positif di pintu masuk akan segera diisolasi di pintu-pintu masuk tersebut, namun saya berharap penemuan kasus positif tidak terjadi lagi di masyarakat. Untuk itu, kita tidak boleh lengah, egois, dan dengan sengaja tetap menjalankan kegiatan di tempat publik walaupun sedang terkonfirmasi positif. Demikian konferensi pers pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.